Asal-usul buta WIRA-GORA, benarkah Raja Siluman di Indramayu kakak dari Raden Arya Wiralodra? Link, https://pikiran-usul-buta-wiragora benarkah Raja Siluman di Indramayu kakak dari Raden Arya Wiralodra simak kisahnya. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Tim Portal Majalengka. Wiragora digambarkan dalam pentas seni sandiwara dari Indramayu sebagai siluman atau disebut buta Wiragora. Belum ada naskah sejarah yang pasti yang menyebutkan adanya buta Wiragora atau makhluk siluman dari Indramayu ini. Namun dalam pertunjukan drama sandiwara Indramayu, buta Wiragora dikisahkan sebagai adiknya Raden Wiralodra. Inilah asal-usul buta Wiragora siluman dari Indramayu. Dikisahkan dalam drama sandiwara bahwa Wiragora adalah kakak dari Raden Wiralodra. Pada suatu ketika Wiragora mengikuti adiknya ke Indramayu, sesampainya di sana ia merasa nyaman sehingga menetap di sana. Suatu saat, karena seringnya memasuki rumah adiknya, ia tidak sengaja melihat istri adiknya tidur telentang. Hal ini rupanya menggoda imannya, sehingga Wiragora kemudian mencoba memperkosa istri adiknya itu di saat Wiralodra sedang tidak berada di rumah. Di luar dugaan, istri adiknya itu melawan, dan ternyata istri adiknya itu bukan orang sembarangan, perempuan ini sangat pandai ilmu bela diri. Terjadi pertarungan sangat sengit di antara keduanya, mereka sama-sama kuat dengan ilmu kanuragan yang mereka miliki. Di akhir cerita, istri adiknya berhasil menghantam muka Wiragora dan laki-laki itu pun ambruk bersimbah darah. Karena malu pada perbuatannya, maka sebelum datangnya Wiralodra, Wiragora melarikan diri dan menceburkan diri ke dalam sungai Cimanuk. Kelak Wiragora menjadi siluman di Cimanuk, ia dikenal dengan sebutan buta Wiragora, merajai segala siluman di sungai tersebut termasuk siluman buaya. Itulah kisah asal-usul Raja Siluman buta Wiralodra yang dikisahkan dalam pertunjukan sandiwara khas Indramayu. *****. Kampung yaitu Pasambangan. Dalam melakukan dakwahnya Syekh Datuk Kahfi menggunakan cara yang bijak dengan mengikuti adat dan budaya yang ada. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak. Syekh Datuk Kahfi akhirnya kedatangan Pangeran Walangsungsang beserta istrinya Nyai Endang Ayu dan adiknya Nyimas Ratu Rara Santang. Mereka bertiga bermaksud ingin belajar agama Islam dari Syekh Datuk Kahfi. Datangnya Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Rara Santang merupakan perintah mendiang Nyimas Subang Larang. Nyimas Subang Larang memerintahkan putra-putrinya untuk belajar agama pada Syekh Datuk Kahfi semasa hidupnya. Ungkap sejarah Syekh Datuk Kahfi, Guru Ibu Sunan Gunung Jati, Nyimas Rara Santang. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Ayi Abdullah. Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan Syekh Nurjati, merupakan guru dari Nyimas Rara Santang ibu dari Sunan Gunung Jati. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Cirebon. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan leluhur dari cikal bakal para pembesar di Kerajaan Sumedang. Syekh Datuk Kahfi pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Putra Syekh Datuk Kahfi merupakan wujud dari Pangeran Santri Sumedang penerus penguasa di Kerajaan Sumedang Larang Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan keturunan Amir Abdullah, dan tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Syekh Datuk Kahfi menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati. Kronologis singkat Syekh Datuk Kahfi, lahir di Semenanjung Malaka.
Setelah berusia dewasa, Syekh Datuk Kahfi muda pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi sampai di nagari Singapura, sekarang Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi banyak dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut